Di sebuah hotel bintang 5 di pusat Jakarta, di bawah cahaya lampu kristal yang mewah, Rina dan Sari duduk berhadapan di restoran mewah, merayakan ulang tahun pertama hubungan mereka. Tapi tiba-tiba, sekelompok tamu di meja sebelah mulai mengejek mereka dengan suara pelan tapi menusuk. Lihat itu, dua perempuan saling pegang tangan. Apa ini pesta aneh? Rina merasakan darahnya mendidih, tapi Sari memegang tangannya erat, berbisik, abaikan saja, sayang. Namun, ejekan itu semakin kencang, hingga manajer hotel datang dan meminta mereka pergi dengan alasan mengganggu kenyamanan tamu lain. Rina berdiri, mata berkaca-kaca, dan berteriak, kami hanya mencinta. Apa salahnya? Mereka keluar dengan kepala tertunduk, tapi itu baru awal dari badai yang akan datang. Keesokan paginya, Rina bangun di apartemen kecilnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dia adalah seorang desainer grafis berusia 28 tahun, bekerja di sebuah agensi kreatif yang sibuk. Hidupnya selama ini terasa biasa saja, hingga bertemu Sari setahun lalu di sebuah acara seni kontemporer. Sari, 20 genep tahun, adalah guru bahasa Indonesia di sebuah sekolah menengah negeri di pinggiran kota. Mereka berdua berasal dari latar belakang keluarga konservatif, Rina dari keluarga Jawa yang taat beragama, dengan ibu yang selalu mendesaknya menikah, dan ayah yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Sari dari keluarga Minangkabau di Padang, di mana nilai adat sangat dijunjung tinggi, dan pernikahan heteroseksual adalah norma mutlak. Hubungan mereka dimulai secara diam-diam, pertemuan pertama di kai kecil, obrolan tentang buku dan ilmu, lalu pesan-pesan malam yang semakin intim. Rina ingat bagaimana jantungnya berdegup saat Sari pertama kali mengakui perasaannya, aku tak pernah merasa seperti ini sebelumnya, Rin. Tapi aku takut. Rina juga takut pada masyarakat Indonesia yang masih penuh prejudis terhadap komunitas LGBT, takut pada keluarga yang akan menganggap ini sebagai dosa besar. Tapi cinta itu tumbuh, seperti bunga liar di tengah beton kota. Setelah insiden di hotel, Rina merasa hancur. Dia menelepon Sari, yang sedang mengajar, dan menceritakan semuanya dengan suara gemetar. Sari marah, mereka tidak berhak. Kita harus lawan ini. Tapi di balik kata-kata kuat itu, Sari merasakan ketakutan yang sama. Sebagai guru, dia tahu jika hubungannya terbongkar, karirnya bisa tamat. Di Indonesia, undang-undang anti-LGBT meski tidak eksplisit, tapi diskriminasi merajalela di tempat kerja dan masyarakat. Sari ingat bagaimana seorang rekannya pernah dipecat karena rumor serupa. Malam itu, mereka bertemu di sebuah taman kota yang sepi. Rina menangis di bahu Sari, kenapa dunia begini kejam? Kita cuma ingin bahagia. Sari memeluknya, tapi pikirannya berputar, apakah dia siap mengorbankan segalanya? Keluarganya di Padang sering menelepon, mendesaknya pulang dan menikah dengan pria pilihan mereka. Kamu sudah 20 genep, Sari. Jangan buang waktu, kata ibunya dalam panggilan terakhir. Sari belum berani bilang bahwa hatinya sudah milik Rina. Tekanan mulai terasa lebih berat. Adik Rina, seorang mahasiswa, mulai curiga. Kak, kamu sering keluar malam-malam sama siapa? Ibu khawatir. Rina berbohong, teman kerja. Tapi bohong itu seperti racun, menggerogoti hatinya. Dia merasa bersalah, tapi juga marah pada sistem yang memaksa dia bersembunyi. Sari, di sisi lain, mulai ragu. Di sekolah, dia mendengar bisik-bisik dari rekan guru, Sari kayaknya nggak suka cowok. Aneh deh. Itu membuatnya paranoid, selalu memeriksa ponselnya agar tidak ada foto mereka yang bocor. Beberapa hari kemudian, keluarga Rina mengatur makan malam keluarga. Di meja makan, ibunya berkata, Rina, ada teman ayah yang punya anak laki-laki bagus. Kamu harus ketemu. Rina menolak halus, tapi hati kecilnya berteriak. Setelah makan malam, dia kabur ke apartemen Sari. Di sana, mereka berbagi cerita tentang masa kecil mereka, bagaimana mereka selalu merasa berbeda tapi tak pernah berani bicara.
Aku dulu suka main bola sama cowok-cowok, tapi ibu bilang itu nggak pantas, cerita Sari. Rina tertawa pahit, aku dulu naksir teman cewek Disma, tapi ku pendam saja. Hubungan mereka semakin dalam, tapi juga semakin rapuh. Rina mulai berpikir tentang masa depan, apakah mereka bisa menikah di luar negeri. Sari lebih realistis, di sini kita bahkan gak bisa pegang tangan di depan umum tanpa dijek. Insiden di hotel membuat mereka lebih hati-hati, tapi juga lebih determined. Mereka bergabung dengan grup dukungan online secara anonim, di mana mereka belajar tentang cerita orang lain yang serupa. Tapi di Indonesia, grup seperti itu sering diburu oleh otoritas atau kelompok konservatif. Akhir pekan itu, mereka memutuskan liburan singkat ke Bogor, berpura-pura sebagai saudara. Di sana, di tengah hutan hujan, mereka merasa bebas untuk pertama kalinya. Mereka berjalan tangan bertautan, berciuman di bawah air terjun. Tapi kebahagiaan itu singkat. Saat kembali, Rina menemukan pesan dari adiknya, "Kak, ada orang yang bilang lihat kamu di hotel sama cewek." Ibu marah besar. Rina panik, tapi Sari menenangkannya, "Kita hadapi bersama." Tapi di hati Sari, ada keraguan yang mulai tumbuh, apakah ini layak? Tekanan keluarga Rina semakin membara. Ibu Rina, seorang wanita berusia 50-an yang taat sholat 5 waktu, memanggilnya pulang ke rumah keluarga di Jakarta Selatan. "Rina, kita harus bicara," katanya dengan suara tegas. Saat tiba, ayah Rina sudah menunggu di ruang tamu, wajahnya keras seperti batu. "Kami dengar rumor buruk tentangmu. Kamu dekat dengan perempuan. Itu bukan jalan Tuhan," kata ayahnya. Rina mencoba membela diri, "Ayah, itu cuma teman." Tapi ibunya memotong, "Jangan bohong. Tetangga bilang lihat kamu pegang tangan di mal, ini memalukan keluarga." Rina merasa dunia runtuh. Dia mencintai keluarganya, tapi juga Sari. Pulang dari sana, dia menangis sepanjang jalan. Sari menunggunya di apartemen, memeluknya erat. "Mereka nggak paham, sayang. Beri waktu," kata Sari. Tapi Sari sendiri mulai merasakan beban serupa. Keluarganya di Padang menelepon lebih sering, ibunya bertanya, "Kapan kamu pulang? Ada pemuda bagus di kampung." Sari berbohong, "Sibuk kerja, Bu." Tapi bohong itu membuatnya merasa kotor. Di tempat kerja Rina, rumor mulai menyebar. Rekan kerjanya, seorang wanita gosip, bertanya, "Rin, kamu lesbian ya?" "Hehe, canda." Tapi tatapan mereka berubah. Rina merasa terisolasi, hanya bisa curhat ke Sari. Sari, di sekolah, menghadapi hal serupa. Kepala sekolah memanggilnya, "Sari, ada keluhan dari orang tua siswa tentang gaya hidupmu. Jaga image." Sari syok, "Apa maksudnya, Pak?" Kepala sekolah menggeleng, "Kamu tahulah. Di Indonesia, guru harus jadi teladan." Konflik internal Rina muncul. Dia mulai bertanya pada diri sendiri, apakah dia egois mempertahankan hubungan ini. Keluarganya bergantung padanya secara finansial, adiknya masih kuliah, ayahnya pensiun. Jika dia keluar sebagai lesbian, nama keluarga bisa hancur. Di masyarakat Indonesia, di mana agama dan adat kuat, orientasi seksual non-hetero sering dianggap penyakit atau pengaruh barat. Rina ingat berita tentang raya polisi terhadap acara LGBT atau atwa ulama yang mengecam. Sari juga berjuang. Dia mencintai mengajar, melihat anak-anak tumbuh. Tapi jika ketahuan, dia bisa dipecat. Di Padang, keluarganya adalah segalanya, mereka mendukung pendidikannya dengan susah payah. "Aku nggak mau kecewakan mereka," katanya pada Rina suatu malam. Mereka bertengkar kecil, Rina bilang, "Kamu lebih pilih keluarga daripada kita." Sari balas, "Bukan gitu, Rin. Aku takut kehilangan semuanya." Untuk mengalihkan pikiran, mereka pergi ke sebuah acara seni rahasia di Jakarta, di mana komunitas LGBT berkumpul. Di sana, mereka bertemu orang-orang seperti mereka, berbagi cerita.
Seorang wanita tua bercerita bagaimana dia kehilangan anak karena prejudi, tapi menemukan kedamaian. Itu memberi harapan tapi juga realitas pahit. Pulang dari sana, mereka berjanji lebih kuat. Tapi tekanan keluarga Sari datang tiba-tiba. Ibunya datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan, tinggal di apartemen Sari. "Bu, kenapa tiba-tiba?" tanya Sari. Ibunya, "Aku dengar kamu aneh-aneh." "Bener nggak?" Sari panik, menyembunyikan barang-barang Rina. Selama seminggu, dia berpura-pura normal, tapi hati hancur karena tak bisa bertemu Rina. Rina merasa ditinggalkan. "Kamu pilih ibumu ya?" Setelah ibu pulang, Sari menceritakan semuanya. "Aku takut, Rin. Kalau dia tahu, dia bisa sakit." Rina mengerti, tapi luka itu ada. Mereka memutuskan untuk sementara kurangi pertemuan, fokus pada diri sendiri. Tapi itu membuat mereka semakin kesepian. Rina mulai minum lebih sering, Sari tenggelam dalam kerja. Beberapa minggu kemudian, keluarga Rina mengatur kencan buta dengan seorang pria. "Coba saja, Rin. Dia bagus," kata ibunya. Rina pergi, tapi sepanjang malam dia memikirkan Sari. Pulang, dia menangis, menelepon Sari, "Aku nggak bisa begini terus." Sari datang, mereka berdamai, tapi keretakan mulai terlihat. Konflik internal semakin menggerogoti hubungan mereka. Rina, yang lebih emosional, ingin mereka pindah ke Bali atau luar negeri, di sana lebih bebas, Sari. Tapi Sari, yang rasional, menolak. "Bagaimana dengan kerja? Keluarga? Kita nggak punya uang cukup." Pertengkaran memuncak di sebuah kamar hotel murah di Jakarta Pusat. Rina berteriak, "Kamu nggak cukup cinta aku." Sari balas dengan air mata, "Aku cinta, tapi aku juga manusia. Aku takut." Jarak emosional tumbuh. Rina mulai ragu apakah Sari benar-benar komitmen. Di kantor, dia melihat rekan kerjanya bahagia dengan keluarga hetero, dan iri. "Kenapa aku nggak bisa seperti itu?" pikirnya. Sari, di sekolah, mendengar ceramah agama dari rekan, cinta sesama jenis itu dosa. Itu membuatnya merasa bersalah, meski dia tahu itu prejudis. Prejudis sosial datang dalam bentuk kekerasan. Saat Rina berjalan sendirian di Jalan Tanah Abang, sekelompok pemuda meneriakkan, "Lesbi! Pulang ke rumah bordil!" Rina lari, hati terluka. Dia cerita ke Sari, yang marah tapi takut, "Kita harus lebih hati-hati." Tapi Rina ingin melawan, "Kenapa kita sembunyi terus?" Keluarga Sari memaksa dia pulang ke Padang untuk istirahat. Di sana, ibunya mengatur pertemuan dengan pria lokal. Sari pergi, tapi hatinya di Jakarta. Dia menelepon Rina diam-diam, "Aku kangen, Rin." Tapi Rina curiga, "Kamu di sana ngapain?" Jarak isik memperburuk konflik. Saat kembali, Sari menemukan Rina berubah, lebih dingin. "Kamu enjoy di Padang ya?" sindir Rina. Sari menjelaskan, tapi kepercayaan retak. Mereka mencoba terapi online anonim, tapi di Indonesia, akses ke psikolog friendly terbatas. Masyarakat sekitar semakin kejam. Di apartemen Sari, tetangga mulai bergunjing, "Dia sering bawa cewek pulang. Pasti lesbi." Sari pindah apartemen, tapi stres membuatnya sakit. Rina merawatnya, tapi pikirannya penuh keraguan, apakah ini mautun moral. Agamanya mengajarkan cinta, tapi masyarakat bilang salah. Konflik memuncak saat mereka bertemu di sebuah cafe. Rina bilang, "Kita putus aja kalau gini." Sari menangis, "Jangan, Rin. Kita bisa." Tapi kerusakan sudah ada. Kejutan menghancurkan datang tiba-tiba. Rina menerima pesan anonim di Instagram, "Sari selingkuh. Lihat foto ini." Foto menunjukkan Sari berpelukan dengan wanita lain di pesta. Rina syok, dunia gelap. Dia konfrontasi Sari, "Benar ini?" Sari mengaku itu teman, Rin. Bukan apa-apa. Tapi Rina tak percaya. Keluarga Rina menggunakan ini, "Lihat, dia nggak setia. Berhenti sekarang."
Rina hancur, tapi Sari jelaskan bahwa wanita itu adalah upaya mengalihkan perhatian keluarga. Tapi pengkhianatan terasa nyata. Mereka bertengkar hebat, Rina bilang, kamu bohongi aku. Tekanan sosial memuncak dengan berita lokal tentang pasangan lesbian di kawasan elit. Sari kehilangan siswa pria, Rina dimarahi bos. Mereka terpojok, Sari bilang, mungkin kita emang gak cocok. Dalam konsekuensi tak terduga, ternyata selingkuh Sari adalah salah paham, wanita itu saudaranya. Mereka bertemu lagi di Bali, di acara rahasia, saling memakan. Hubungan lebih kuat, tapi mereka hidup terpisah. Sari pindah kerja, Rina mandiri. Bekas luka tetap, tapi mereka tumbuh. Apakah cinta sejati selalu layak diperjuangkan, meski mengorbankan keluarga dan masyarakat, atau ada kalanya melepaskan adalah pilihan benar?